Perkenalkan, saya Rita Rosana Elviana Leda, NIM 20030301005, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, review buku pertama, Budaya Komunikasi dan Perubahan Sosial di Asia. Yang pertama, apakah itu komunikasi pemerintah atau komunikasi orang? Memberi orang sarana untuk mendapatkan barang dan jasa material akan berkelanjutan. Kehidupan ketika masih tak berdaya untuk mengubah kondisi yang menindas. Cetak biru nasional untuk menunjukkan kemana suatu negara ingin pergi dan bagaimana rencananya untuk mencapainya. Kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang ramah, di mana rencananya memiliki kesempatan yang baik untuk berhasil. Tetapi, jika ada sesuatu yang kita pelajari dari masa lalu, itu adalah pemerintah dan badan pembangunan yang mengusulkan. Tetapi, orang pada akhirnya akan dibuang. Secara realistis, pemerintah tidak pernah memiliki kendali penuh atas kemajuan pembangunan warganya. Yang berikut, sebuah rekening pribadi sejarah dari Devcom dimulai pada tahun 1964. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman tangan pertama ini serta pemikiran yang dimilikinya berkembang karena mereka dipercaya komunikasi baik interpersonal, alternatif atau massa memiliki peran penting dalam membawa perubahan sosial. Bahwa apa yang tidak perlu begitu jelas adalah menentukan komunitas yang paling cocok untuk proyek dan audiens tertentu yang paling sederhana, paling hemat biaya, dan cara membuat dan mendistribusikan pesan, dan lebih dari sekedar membuat orang sadar, memberikan pengetahuan, menemukan strategi yang paling efektif dalam mengubah sikap mereka dan praktik. Kabar baiknya adalah Devcom tidak memulai dari awal. Yang berikutnya, komunikasi untuk pembangunan, melihat ke belakang dan ke depan. Bab ini akan menjadi jawaban atas pertanyaan yang mendorong buku ini. Memikirkan kembali kekuatan pembangunan melalui komunikasi. Itu didasarkan pada kelanjutan keyakinan bahwa ada peran penting komunikasi dalam mengejar masa depan yang lebih baik untuk semua orang. Bab ini menjadi campuran narasi pribadi dan lebih objektif tentang komunikasi dan pengembangan. Melihat kembali secara historis ke awal dari studi komunikasi formal di pertengahan abad ke-20 dan inisiatif untuk pembangunan setelah Perang Dunia Kedua. Bagian pertama akan menjelaskan keterlibatan dalam keduanya. Komunikasi pekerjaan pengembangan di tahun 1968 mengidentifikasi baik kemajuan masalah dan kerugian saat melihat ke belakang selama 50 tahun. Yang berikutnya, awal DSC di FAO. Sebagai hasil dari revolusi informasi, kita hidup di zaman perubahan dan pergerakan cepat dunia. Media besar seperti Google, Facebook, dan Twitter mempengaruhi jalannya miliaran orang berpikir, mengakses informasi, dan bertindak. Presiden Trump berbagi kutipan dan ide secara global melalui Twitter. Politisi mengandalkan strategi komunikasi untuk kampanye mereka. Pusat keuangan beroperasi dalam skala dunia, melewati nasional negara dan membangun kekuatan supranasional. Orang di daerah, pedesaan, dan seluruh negara berkembang sekarang menggunakan ponsel dan mengirim pesan melalui SMS untuk mendapatkan informasi. Paradigma pembangunan mulai berubah pada tahun 1980-an dan lebih ditekankan diberikan kepada aspek manusia dari pembangunan dan proses partisipatif.
Di FAO, komunikasi jangka untuk pembangunan menggantikan komunikasi dukungan pembangunan. Yang berikutnya, perencanaan komunikasi diingat. Pada dasarnya, ini telah difokuskan pada media massa atau versi tradisional yang disesuaikan dengan komunikasi yang lebih kecil. Banyak lanskap itu telah berubah tanpa dikenali. Perubahan paling sering dicirikan dalam istilah teknologi, tetapi pada kenyataannya melanggar di semua bidang aktivitas manusia. Dampak internet tidak begitu saja lebih besar dari pemikiran semula, tetapi juga dengan cara yang tak terduga. Dengan perubahan terjadi lebih cepat dan lebih tidak terduga daripada kekuatan politik dan sosial. Ekonomi bisa berasal milasi, apalagi mengelola. Tidak hanya kebangkitan media sosial yang dimulai di banyak tempat untuk melampaui media massa, tetapi teknologi baru telah mengevolusi perencanaan dan menyediakan data yang seringkali di luar kapasitas. Saat ini menganalisis secara bermakna. Berikutnya, a personal encounter, some revelation, tentang komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Konferensi tahun 1987 dan bidang komunikasi pembangunan yang lebih dinilai dicirikan oleh pluralisme yang lebih besar di antar konferensi peserta, tetapi juga oleh keragaman pendapat yang luas dan kurang setuju. Sifat komunikasi pembangunan dibandingkan pada konferensi Hawaii tahun 1964 dan 1975 sebelumnya tentu jauh lebih dominan. Sebaliknya, program komunikasi pembangunan kontemporer memberikan penekanan utama pada pencapaian kesetaraan dalam manfaat pembangunan dan atas partisipasi masyarakat. Sejak konferensi tahun 1975 tentang komunikasi pembangunan, masalah komunikasi teknologi menjadi jauh lebih penting, terutama pembangunan satelit komunikasi untuk siaran televisi dan telepon. Yang berikutnya, memahami janji komunikasi untuk perubahan sosial. Tantangan dalam transformasi India menuju masa depan yang berkelanjutan. Pendekatan kebutuhan dasar digagas pada tahun 1970-an untuk memberantas kemiskinan ekstrim terus menjadi penting karena banyak negara berkembang termasuk India telah gagal menyediakan makanan yang cukup, air minum bersih, tempat tinggal, pendidikan, mata pencarian, partisipasi dalam mengambil keputusan, martabat dan harga diri kepada rakyatnya. India menjadi negara terpadat di Asia Selatan, berada di peringkat 129 dari 189 negara di Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019. Laporan pembangunan manusia terus menandai ketidaksetaraan gender di India dan menempatkan India di peringkat 122 dalam gender indeks ketimpangan dari 162 negara. Yang berikutnya, lingkungan partisipasif komunikasi, pedagogi dan praktik. Dalam proses perubahan sosial, banyak orang dalam sistem sosial bertemu ide, pemikiran, dan nilai baru melalui jaringan yang merangsang keanggenan di antar sesama warga. Komunikasi merupakan bagian integral dari perubahan ini. Itu sudah lewat komunikasi. Ide bahwa kita mampu mempengaruhi pikiran dan pikiran orang lain dan tingkah laku. Komunikasi muncul kemungkinan relasional, memfermentasi fertilasi silingide dan memungkinkan pemecahan masalah dengan menciptakan ruang untuk dialog di masyarakat. Itu bidang komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial atau CDSC.
mempelajari pembangunan, proses dan metode komunikasi dalam membawa perubahan dalam masyarakat. Berikutnya, perkembangan dokumenter di Tiongkok pasca tahun 1990-an. Selama 27 tahun terakhir, telah terjadi transformasi besar masyarakat Cina. Yang pertama adalah tahun 1992 ketika pembukaan dan reformasi menurut Cina ke dalam komunitas internasional. Yang kedua terjadi pada tahun 2001 ketika Cina bergabung dengan WTO. Yang ketiga terjadi pada tahun 2012 ketika Jinping menjabat dengan miliknya kampanye anti korupsi yang sedang berlangsung, dan serangkaian perubahan di lembaga politik. Ini adalah 3 era kontak dan komunikasi Cina dengan internasional masyarakat. Yang berikut, pengorganisasian kelas kerja menghadapi kebencian ras dan etnis. Saat ini menyaksikan eskalasi politik ultra kanan dalam melakukan kebencian semua yang dianggap lain, sementara membenamkan diri dalam praktik terbuka wacana politik nasional di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia, membuat upaya komunitas tahun 1955, di mana itu adalah upaya untuk mengungkap antagonisme dan kebencian lokal yang ada di kota kecil pasca industri Holike Massachusetts, dengan merefleksikan sejarah, sifat ikal, pengalaman masing-masing kelompok etnis, ras secara mandiri, menggunakan lensa yang sama untuk meninjau setiap kelompok, akan memungkinkan perbandingan yang dibuat antar pengalaman kelompok nan. Yang berikut, memikirkan kembali perubahan sosial dan komunikasi pembangunan di Afrika. Perubahan sosial di Afrika menggabungkan semua desain, itu adalah orang-orang dan organisasi mereka. Organisasi yang bertujuan untuk memperkenal ide-ide baru, cara-cara baru, nilai-nilai baru, dan metode baru ke dalam sistem sosial kita, sehingga anggota masyarakat dan kelompok lembaga mereka bersedia menerima untuk mengangkat diri dari level mereka ke level yang lebih tinggi, level tingkat kesejahteraan. Masyarakat tradisional Afrika percaya bahwa perubahan tidak bisa dihindari dari kemajuan individu dan komunal. Yang berikut, 20 tahun berkomunikasi dengan sosial perubahan perspektif selatan tentang mengejar dan meneliti dan melakukan. Pekerjaan akademis dan intervensionis dilakukan CCMS selama 20 tahun terakhir, akan terus bergerak, tumbuh dan beradaptasi. Dalam bab ini telah berusaha untuk menelusuri cara di mana paradigma pembangunan telah bergeser ke 2 dekade dan bagaimana perubahan global telah tercermin dalam penawaran lokal. Cara paradigma pembangunan dalam berbagai samarannya telah terjadi dan diterapkan pada keadaan konkret yang berbeda. Media komunitas, terutama komunitas radio, memerangi ketidaktahuan dan stigma seputar HIV, AIDS, dan pencegahan dan pengobatan, dan mempelajari budaya asli. Dalam semua kasus ini, di proyek telah melibatkan orang-orang nyata dengan tanggung jawab dan dilema etika nyata dan kontradiksi nyata. Berikut, RNTC Amerika Latin, pembelajaran dipetik selama 3 dekade, pendidikan komunikasi dan pembangunan. RNTC lahir pada tahun 1968 di Vijfelsum, Belanda, sebagai pusat pelatihan dalam penggunaan radio dan televisi untuk pembangunan dengan panggilan demokratis dan komunikasi pluralistik dan metodologi yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat siswa dalam proses pembelajaran mereka, dimungkinkan oleh orientasi yang jelas terhadap praktik. Pada tahun 1978, RNTC memulai aktivitasnya di Amerika Latin melalui kelompok profesional yang percaya pada cita-cita itu dan berfokus pada media populer dan berpendidikan.
Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.